Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Maulana di channel Cerita Sastrin. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini, saya akan membacakan cerita horor dari Rian tentang pengalaman mistisnya di Gunung Gede Pangrango. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya agar terus bisa mendukung channel ini. Selamat mendengarkan. Kenalin, nama gua Rian, mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagi gua, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang sangat gua gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali gua pergi ke alam bebas. Di kampus, gua punya beberapa temen yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi, kalau kemana-mana, ada aja temen yang ikut gua untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil, gua dan 3 teman yang lain yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri memutuskan untuk naik ke Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk pergi ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur, jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi kami berkumpul di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian gua cek dan semuanya aman. Saat itu, kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun, ternyata kami harus geser rencana. Hujan turun dengan deras. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Akhirnya, hujan tak kunjung reda. Hingga akhirnya, jam 9 malam hujan akhirnya benar-benar reda. Kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, gua dan teman yang lain berangkat sekitar setengah 10 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom untuk isi bensin. Jalanan relatif sepi, tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Gak terlalu ngebut dan pelan. Kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat area wilayah tambang kapur. Jalan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun. Gua yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba rem mendadak karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah kegelapan. Hampir aja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD. Menggunakan baju main anak. Tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Gua pun ditepuk Fajri. Ia bingung kenapa gua berhenti. Gua pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika gua noleh lagi ke depan, anak kecil tersebut menghilang. Fajri bilang kalau di depan gak ada siapapun yang nyebrang. Fajri ngira kalau gua berhenti untuk ngecek mata, karena debu kapur sangat ganggu. Gua pun terdiam. Bulu kuduk gua berdiri, tak pikir panjang, gua segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, gua cek lewat spion. Dan ternyata, anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Ia melihat gua dengan wajah pucat, mata merah mencolok, dan senyum yang sangat panjang. Gua makin merinding. Gua gas dan nyoba susul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna, 1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ, Fajri jelasin kenapa gua dan ia bisa lama. Rama pun tertawa, ternyata ia juga melihat. Namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata gue berdua apes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di rumah Ahmad. Kami bebersih, makan, dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Rama pun menceritakan, sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya bocor. Rama pun memutuskan berhenti dan mengecek, ternyata gak bocor. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit kemudian, Rama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek, ternyata aman, gak bocor. Awalnya dia rasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 15 menit berselang, bannya terasa goyang lagi.
Kemudian ia memutuskan berhenti dan mengecek ban. Ternyata masih aman. Ia pun mengecek ke lahar dan bearingnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar ia merasa hal yang janggal, ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok tersebut memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya, mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar cerita Rama, sekitar jam setengah 2 kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa banget pegal-pegal. Gua pun mencoba untuk tidur, dan jam 3, gua pun kebangun karena ngerasa gerah dan panas banget pada saat itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Gua coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, gua buka deh jendela kamar dikit. Karena jendela tersebut gak ada gordeng. Jadi gua bisa ngeliat jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, gua denger suara langkah kaki, tapi setengah diseret. Gua sih awalnya mikir, mungkin aja orang yang pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Ahmad ada masjid. Tapi makin gua perhatiin, kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu. Karena penasaran, gua coba lihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada malah kucing lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah dengar. Selepas dari gua cek, emang suara langkah tersebut berhenti. Tapi, ketika gua lagi bengong ngeliatin jendela yang kebuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan. Rambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi senyum ke arah gua. Karena ketakutan, badan gua serasa kaku gak bisa bergerak. Mulut benar-benar serasa dikunci. Akhirnya, gua coba paksa gerakin kaki. Gua coba tendang Pajri yang emang deket dari kaki. Akhirnya ya bangun. Sosok tersebut kemudian hilang. Pajri nanya, ada apa? Gua bilang kalau gua ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Paginya, Rama bilang kalau dua temannya mau ikut, Huda dan Agi. Katanya sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi. Hari itu gue putuskan untuk membeli berbagai keperluan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam. Jadi kebutuhan kami mesti lebih dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Huda dan Agi datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu, kami lekas ke kamar dan tidur. Keesokan harinya, Ahmad mengajak kami untuk memancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2 kami bergegas dengan membawa beberapa joran pancing juga umpannya. Jaraknya tak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit kami pun sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Anehnya, kolam tersebut dikelilingi oleh makam. Jadi kami mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagi gua. Karena kami tidak semua memegang joran, gua pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam, memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit umpan dilepaskan, Rama mendapat ikan yang cukup besar. Ada harapan, sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi, berjam-jam kemudian tak ada lagi ikan yang menghampiri. Jam terus bergerak, tak terasa sudah jam 5. Karena merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad hasil panen ikan kemarin. Gua pun meninggalkan empang, namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika gua menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut mengajak main. Akhirnya gua hiraukan, kami pun pamit lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah selesai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana ketika pendakian. Gua sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gede dan Pangrango. Maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketiga gua ke Gede Pangrango. Sehingga gua hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nanti. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin.
Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju base camp Gunung Gede di daerah Gunung Putri, Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di base camp Gunung Putri. Setelah mengurus izin simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanan pun cukup lambat karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu. Kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Leunca. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday, jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Leunca, hanya ada satu rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya, semalam badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, gua pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat, kami janjian untuk saling menunggu di setiap pos. Gua berjalan di belakang menemani Ahmad. Entah kenapa, gak biasanya gua jalan di belakang. Gua ngerasa ada perasaan buruk. Tapi harusnya semua berjalan lancar. Gua tetap mencoba positif. Sepanjang perjalanan, gua dan Ahmad ngobrol, ngalor, ngidul untuk memecah keheningan. Suasana saat itu memang sepi, hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti, namun gua terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Gua berjalan tepat di belakang Ahmad, mungkin selisih 10 meter. Jadi, kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad memang tipikal orang yang suka bercanda, bisa dibilang tim hore. Jadi, setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes receh. Gua pun tertawa kecil. Anehnya, di setiap gua ketawa, suara gua serasa bergema seperti 2 lapis suara. Hal itu dirasakan Ahmad. Dia pun sempat bertanya mengapa bisa terjadi pantulan suara. Gua mencoba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek. Kami tertawa dan suara ketawa gua emang masih seperti menggema. Gua penasaran hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, gua langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tertawa tersebut masih ada dan jelas, persis di belakang gua. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Gua coba tenangin hati dan pikiran kalau gua panik, apalagi Ahmad. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Gua berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap gua press biar bisa sesuai target. Akhirnya kami pun sampai di pos 2 sekitar jam 1:30. Melesat 1 jam dari perkiraan. Di sana gua akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Kita memutuskan untuk makan siang ngisi tenaga. Suasana di pos 2 yaitu pos Buntut Lutung cukup ramai, tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Gua pun sempat ngobrol dengan pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar, kami menyantap ikan hasil panen. Lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Gua lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas gua sapa dan ajak ngobrol. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren, gak pakai istirahat. Gumam gua dalam hati. Lalu Pajri pun nanya, ngapain lu ngomong sendiri? Lah, jelas-jelas gua ngobrol sama orang, kata gua. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau gua ngomong sendiri. Aneh, mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2 kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan, namun perlahan akhirnya terpencar lagi. Gua dan Ahmad masih berada di paling belakang. Saat itu langit tiba-tiba mendung, padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya
Keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Gua dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Gua coba maklumi, ia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Gua terus memberikan semangat hingga pada akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Gua pun ngajak ngobrol tapi dia tetap diam dengan tatapan kosong. Gua mulai khawatir. Gua coba dorong badan Ahmad. Dia tetap diam. Gua pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, gue nyuruh dia untuk istirahat sebentar. Sekitar 5 menit kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Gue putuskan untuk bawa tas dia. Jadi gue gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Gue terus mencoba menenangkan dia. Gue coba nyuruh Ahmad untuk baca istighfar terus. Akhirnya, dia merasa baikan. Kini, air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat. Gue terus coba semangatin dia agar terus maju. Kami berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Gue terus menyemangati Ahmad. Walaupun dalam hati gue sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi. Gua iakan. Gua pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Ketika gua lihat ke belakang, gua samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok tersebut merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ayun, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, gua meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Saketeng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Gua dan Ahmad tiba di pos 3, sekitar jam 4 kurang. Berarti, hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kami mesti melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya, paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Gua dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di gua, kini kembali ia pakai. Kami berjalan perlahan. Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celana gua kotor karena tanah basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan dia berusaha memegang akar pohon. Tapi, ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Gua langsung menggapai Ahmad agar nggak jatuh ke jurang. Ahmad mengerang kesakitan. Gua langsung cek kakinya. Ternyata biru dan bengkak. Gua langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Gua berusaha tenang. Gua buka P3K untuk mencari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Gua cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Gua putuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu, Ahmad mencoba berjalan, ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, gua putuskan untuk berhenti mendaki, lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak, ia merasa bisa. Kami berdua debat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Gua menenangkan dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, turun bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosi gua memuncak. Gua sentak Ahmad berkali-kali. Karena gua yang ketua rombongan, gua berhak mengambil keputusan. Gua gak pengen kalau nanti malah tambah parah.
Ahmad masih menahan air matanya. Gue coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut bertanya tentang situasi kami. Gua pun menjelaskan. Akhirnya, gua meminta rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Gua mencoba untuk menyusul teman-teman gua yang di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas gua taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Gua lari secepat mungkin dengan napas yang pendek dan kaki gemeter. Gua terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin gua harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, gua bertemu dengan Pajri dan Huda. Gua menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad. Gua lanjut lagi mencari Rama dan Agi. Ternyata gua belum nemu Rama dan Agi. Karena lelah berlari, gua putuskan istirahat. Lagian Ahmad udah ada yang nemenin. Gua duduk di atas tanah yang becek, sedikit rebahan karena badan pegel. Ketika gua baru nengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atas gua. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba, gua langsung lari. Gak nengok-nengok, pandangan fokus ke depan. Gak sekali gua jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Gua makin kacau. Gua teriak manggil Rama dan Agi. Ternyata ada yang nyaut. "Woi!" Terdengar suara sautan tersebut. Gua tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut terasa udah deket, kenapa malah ngejauh lagi? Gua bilang, "Tunggu, jangan jalan terus." Tiba-tiba di belakang gua ada yang jawab, "Kenapa? Takut ya?" Ketakutan gua memuncak. Mau nengok takut, gak nengok penasaran. Pokoknya, gua benar-benar diam. Bingung mau ngapain. Akhirnya, gua ngumpulin keberanian. Gua pura-pura cuek, sambil jalan, gua coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan, setelah gua nengok ke belakang, gua lihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada 10 meter di belakang, benar-benar dekat. Matanya merah, rambutnya nyentuh tanah, wajahnya berlumur darah, dan dia senyum ke gua. Badan gua langsung kaku, pengen memalingkan muka aja susah. Boro-boro lari. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Gua baca istighfar sebanyak mungkin. Badan gua akhirnya bisa dibawa gerak. Gua langsung lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama, gua pun ketemu Rama dan Agi. Melihat gua yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiri gua. Gua jelasin kalau Ahmad kakinya terkilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Gue yang masih trauma meminta agar gue berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami udah dateng. Gue pun ngucapin banyak terima kasih. Setelah itu, kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Kondisi Ahmad mulai membaik, tapi untuk lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda cukup. Langit kembali gelap, kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan playseat. Setelah selesai, Ahmad gua suruh untuk ganti baju dan bebersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membereskan isi dalam tenda. Sekitar jam 7, kami mulai memasak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, gua pun bikin parit di sekitar tenda. Gua pakai headlamp soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, gua ajak ngobrol teman-teman yang di dalam tenda. Gua masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus tiba-tiba Ahmad nyeletuk. "Lo takut setan kan, jadi ngajak ngobrol kita?" Bajingan, gumam gua dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, gua tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada di belakang gua, rasanya rame banget. Gua pun buru-buru beresin parit dan masuk dalam tenda. Setelah matang, kami makan dengan lahap, lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol.
Suasana benar-benar hening, gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Gua tidur berempat dengan Rama, Fajri, dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, gua tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita pun putuskan untuk tidur. Gua pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1 gua bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kami pun aman. Tapi gua susah untuk tidur lagi. Gua ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Karena setidaknya gua di tenda berempat. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda menemani gua yang susah untuk tidur. Gua pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda gua ngedengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat, mulai dari di depan, belakang, dan samping. Hingga akhirnya, suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak gua kaget dan bangunin Fajri yang di samping gua. Dia pun terbangun nanya-nanya gua kenapa. Gua cuma geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Gua pun menahan dia untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa ditahan. Lagian mau pipis di pinggir tenda masih terhalang pleisit katanya. Akhirnya gua iyakan. Dia pun minta tolong disenterin dari dalam. Fajri keluar dari tenda. Gua minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu, dia pun pipis. Gua senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk buru-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir, anjir." Dengan wajah yang ketakutan. Gua tanya kenapa. Dia gak jawab apapun. Fajri meminta gua untuk gak tidur. Gua iyakan. Lagi pula, gua emang gak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba di tengah obrolan kita, ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Kami berdua panik. Gua agak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat, seperti suara orang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru saja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek. Sangat keras dari atas tenda. Dan tuk! Tenda kami seperti dipukul dan langsung rubuh. Gua dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun untuk membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa-doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai nangis. Gua dan Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa. Waktu terasa berjalan begitu lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang. Kami akhirnya bisa tenang, tapi belum berani untuk mengecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan. Di dalam tenda, kami mulai mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya ada apa dengan tenda kami. Gua jelasin kalau tenda rubuh. Apalagi gua ngeri kalau framenya sampai patah. Gua terus berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, gua cek jam ternyata udah jam 4:30. Gua dan Rama memberanikan diri untuk cek situasi keluar dan memastikan tenda yang rubuh. Gua pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika gue senterin ke arah tenda, ternyata tenda gue masih berdiri kokoh. Aneh. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh. Gue dan Rama bingung dan semuanya masih dalam keadaan semula. Gue agak ngerti
Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda dan tiba-tiba Rama nyuruh gua untuk ngeliat ke atas pohon sebelah kanan. Gua senterin ke arah tersebut. Gua ngeliat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon, tapi sorot matanya ngeliat ke arah kita berdua. Gua pura-pura gak ngeliat dan cuek. Gua ngasih aba-aba ke Rama untuk masuk tenda. Padahal kaki gua udah gemeter banget. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke gua kalau bilang ke teman-teman yang lain, di luar gak ada apa-apa. Tenda udah diberesin. Biar semuanya tenang dan gak panik. Gua yakan. Ketika masuk gua jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke gua sebelumnya. Gua lapar. Huda langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya gua takut kalau sosok itu masih ada. Dan ternyata udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsem semalaman. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa, sinar matahari terlihat. Kami segera keluar. Gua pun nyuruh Ahmad untuk mencoba berjalan perlahan dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja, memang harus pelan. Kemudian kami masak air untuk seduh kopi, sambil diskusi terkait kaki Ahmad. Gue bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan jalannya. Gue masih ragu untuk meneruskan perjalanan, karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Agim meyakinkan gue untuk terus melanjutkan perjalanan. Pajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya, gua pun mengiyakan semoga lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami bebersih sampah logistik, berkemas dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua, dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak.